Selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Harapan saya Bapak Ibu masyarakat dalam keadaan yang sehat selalu. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan drama-drama yang terjadi pada saat pemilihan legislatif 14 Februari yang lalu. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan propisiat kepada Bapak Kapolres Belu bersama jajarannya. Pemilu kali ini betul-betul masyarakat merasakan bagaimana kedekatan, bagaimana pihak kepolisian dan Polres Belu begitu dekat dengan masyarakat. Satu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu adalah bagaimana mengunjungi salah satu anggota atau ketua KPPS yang dirawat di rumah sakit. Ini suatu hal yang luar biasa. Sentuhan langsung, menyapa, mengunjungi salah satu anggota KPPS yang terbaring di rumah sakit, patut kita apresiasi. Suatu hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu pencinta grup politik, drama 14 Februari sampai saat ini laporan sudah sampai di meja Bawaslu Kabupaten Belu. Pandainya lidahmu memutar balik kata, kau kejam, kau sakiti insan lemah ini. Enak. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belu Siprianus Temu mendukung upaya Bawaslu untuk memeriksa beberapa oknum ASN yang diduga tidak netral dalam pemilihan umum tahun 2024. Dugaan terhadap laporan masyarakat atas keterlibatan beberapa oknum ASN yang memihak salah satu caleg dalam pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Belu kepada media, Wakil 2 Ketua DPRD Belu Siprianus Temu mengatakan terkait dengan laporan masyarakat ke Bawaslu yang diduga adanya beberapa oknum ASN yang memberikan dukungan pada caleg tertentu, saya mendukung langkah itu dan meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Sebagai pimpinan DPRD, saya juga akan mengawasi proses yang berjalan di Bawaslu Kabupaten Belu, kata Siprianus Temu. Rabu 21 Februari 2024. Apalagi Bawaslu mendiamkan itu, maka kita minta untuk dilaporkan ke DKPP dan Komisi KSN sehingga ada efek jerah bagi oknum ASN tersebut. Jadi proses harus terus berjalan dan jangan didiamkan demi menjaga pemilu yang jujur dan adil. Ungkapnya dalam penyelenggara pemilu. Apabila ada unsur pidana, maka oknum yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana 2 tahun. Sampai di sini kita bahas pelan-pelan. Saya juga menyampaikan propisiat kepada lembaga DPRD, Wakil Ketua DPRD yang sudah mengatakan sikap tegas dan akan mengawasi laporan masyarakat terkait dengan diduga ketidaknetralan beberapa oknum ASN karena mendukung salah satu figur caleg tertentu. Dari beberapa live yang sudah saya sampaikan kepada publik, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, seragam yang Bapak Ibu mereka pakai yang namanya baju kek atau apa itu bukan pemberian secara gratis.
Tapi Bapak Ibu mereka mendapatkan seragam itu berkat prestasi, berkat ujian yang Bapak Ibu mereka lalui. Kalau Bapak Ibu mereka itu berprestasi, memiliki keahlian, saya jamin bahwa mungkin dengan sendirinya bahwa jabatan itu akan datang kepada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mereka mau dapat jabatan dengan cara gampang, nah ini yang patut dipertanyakan. Harga diri itu lebih berharga daripada emas yang tingginya seperti gunung Lakana. Harga diri. Karena orang berbicara tentang kita, keluarga kita, keturunan kita, akan orang sebut-sebut semua. Ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Kabupaten Belu ini. Boleh terjadi di kabupaten lain, silakan. Kalau terjadi di Kabupaten Belu ini akan menjadi buah bibir dan mulut ke mulut. Maka akan menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Saya juga berharap Bapak Ibu mereka itu, ASN itu, tunduk dan taat kepada pimpinan. Baik itu kepada bupati, wakil bupati, mungkin sekda atau atasan langsung. Jangan tunduk kepada caleg. Hei, susar nebo. Siapa sih caleg tersebut? Seberapa pengaruh dia? Apakah dia pengambil kebijakan? Kalau orang sudah lapor begini, silakan Bapak Ibu mereka menyiapkan bahasa. Ingat, yang tergabung dalam Gakumdo itu ingat baik-baik, di situ ada kejaksaan, ada Bawaslu, dan ada pihak kepolisian. Silakan dipersiapkan baik-baik, karena ini laporan masyarakat. Hari ini juga saya lihat sudah melaporkan juga tadi terkait diduga keterlibatan salah satu oknum lurah di Kabupaten Belu, dan video ini sudah beredar. Ada yang berdalil, oh cuma makan-makan. Ingat, makan-makan sih boleh-boleh aja sih, tidak menjadi masalah. Tapi kalau anggota KPPS-nya lengkap, makan di salah satu figur caleg tertentu, patut diduga. Orang marah bilang, ini opo sih. Belum lagi ada laporan dari masyarakat yang ada di Kabuna, Ibu Linda, video yang katanya begini keterlibatan, diduga ada keterlibatan oknum perangkat desa, anggota KPPS dan segala macam. Ini juga ya siap-siap saja. Karena saya sudah pernah sampaikan di dalam publik ini. Saya pernah sampaikan, air mata orang kecil itu ketika dia berlutut dan dia berdoa, tanpa sendiri dia mengeluarkan air mata, mengharapkan, maka ingat baik-baik, karma itu berjalan pelan tapi pasti. Jangan sampai kita sudah euforia dengan kemenangan kita yang luar biasa, dengan angka yang fantastis. Jangan sampai, ya kita jangan sampai saja. Pernah ada peribahasa mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia akan jatuh juga. Sistematis, terstruktur, dan masif. Jadi langkah yang tadi jam 4 saya melihat bahwa sudah ada laporan naik ke Bawaslu terkait diduga keterlibatan salah satu oknum ASN, dan diduga kuat adalah seorang lurah yang ada di Kabupaten Belu ini. Lanjut saya membacakan berita yang tadi disampaikan melalui
Akta Duma, pernyataan tegas dari salah satu wakil ketua DPRD 2 yaitu Bapak Sipiranus Temu. Dalam saya baca lanjut ya, apabila Bawaslu mendiamkan itu maka kita minta untuk dilaporkan ke DKPP dan Komisi KASN sehingga ada efek jera bagi oknum ASN tersebut. Jadi proses harus terus berjalan dan jangan didiamkan demi menjaga pemilu yang jujur dan adil. Ungkapnya, di dalam penyelenggara pemilu, apabila ada unsur pidana, maka oknum yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana 2 tahun penjara. 1 hari saja kita rasa mau mati, apalagi 2 tahun. Kalau mau ikut pertarungan dalam pemilu, maka harus menjadi petarung sejati dan jangan menjadi petarung pecundang yang menggunakan intervensi kekuasaan dengan bantuan pemerintah, tegasnya. Ini bahasa ini kalau kami orang Jawa bilang tembus di lambung, sedikit merempet di jantung dan segala macam di dalam tubuh ini. Kalau mau menjadi petarung sejati dan jangan menjadi petarung pecundang yang menggunakan intervensi kekuasaan dengan bantuan pemerintah, tegas. Ini pukulnya ke jantung, lambung semua hancur di dalam langsung kena. Ini pokoknya baku over di dalam tubuh. Lanjutnya, baru mau jadi wakil rakyat kita sudah menunjukkan kita punya kebohongan. Dan kalau dalam ketentuan pemeriksaan menemukan kesalahan pelanggaran pemilu, segera didiskualifikasi caleg yang bersangkutan. Sepakat. Kalau ada menemukan kesalahan pelanggaran, memangnya juga dia manusia super kan di Republik sini. Saya dukung Kita sudah pernah melakukan rapat di Komisi 1 DPRD Belu terkait dengan orang yang sama bersama camat dan para lurah. Kawak hukum kalau ingin berpolitik lepas jabatan. Karena kita sudah diberi warning saat rapat di Komisi 1 DPRD Belu karena sudah dijelaskan oleh pihak Bawaslu ada sanksi pidananya. Tutup Sipiranus Temu. Ya, susah nih bot. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi saya menyampaikan kepada publik ini. Kemarin memang saya juga caleg. Tapi kejadian ini ada di daerah pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Kakuduk Mesak. Tidak ada hubungan dengan saya. Tapi hal-hal seperti begini, ini harus kita sampaikan kepada publik supaya 2029 tidak ada lagi jarum-jarum jahit, jarum-jarum pentil, kerikil-kerikil halus dan tajam kasar dan seperti begini. Supaya kita bisa mendapatkan calon-calon legislatif berdasarkan pemilihan masyarakat dari lubuk hati yang paling dalam. Sekali lagi, propiset kepada wakil Ketua DPRD 2 yaitu Bapak Sipiranus Temu yang ingin mengawal proses ini. Harapan saya kepada ASN yang diduga, yang dilaporkan, ya silakan menyiapkan bahan argumennya ketika sewaktu-waktu dipanggil oleh Bawaslu. Atau yang di situ ada Gakumdo ya kalau saya tidak salah, ada kejaksaan, ada kepolisian, dan Bawaslu sendiri, silakan. Ya. Kita mau berdalil apapun di dalam media, saya rasa masyarakat sudah melaporkan berdasarkan saksi, mungkin juga ada barang bukti. Maka saya bilang dalam media sini kita mau berdalil apapun, kami masyarakat atau netizen tidak punya hak untuk mengadili seseorang. Kami hanya menyampaikan
hal-hal yang menurut kami ganjil, dan kami melihat bahwa kami menduga ada ketidakberesan, maka ada masyarakat yang melaporkan, silakan nanti dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan yang nanti mereka yang punya ranah lebih dalam memproses ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, harapan saya juga kepada semuanya supaya selalu menjaga Kamtipmas, kita tetap jaga kabupaten yang kita cintai dalam keadaan yang aman, damai. Perbedaan politik itu hal biasa. Kalah dan menang itu juga hal yang biasa. Yang menang harus merangkul yang kalah. Yang kalah harus bisa menerima kenyataan. Tidak usah kita saling menjatuhkan. Tapi terkait dengan kasus ini harus diproses secara terang benderang. Agar publik juga tahu. Artinya apa? Supaya 2009, siapapun, oknum siapapun, yang mau dukung salah satu caleg pun dia berpikir bukan 2 kali lipat, beribu-ribu kali lipat. Supaya netralitas itu betul-betul dijalankan. Kadang saya berpikir orang-orang ini, mereka ini tidak takut Tuhan. Karena pada saat sebelum pemilihan itu kan pasti diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kadang saya berpikir mereka ini Tuhan mereka tidak takut. Manusia yang sama seperti mereka takut. Kadang-kadang saya heran sendiri. Ada yang bilang kami cuma makan-makan saya. Makan-makan itu betul. Tapi bapak ibu mereka ini kan anggota KPPS. Proses ini belum selesai. Pergi makan-makan di salah satu caleg punya rumah itu yang saya juga kadang-kadang berpikir, kok bisa ya? Baru hebatnya lagi yang sudah makan-makan, story. Maka saya bilang, saya mau sampaikan, mau kuatkan iman kita semua bahwa laporan ini sudah disampai di meja laporan tertulis, bukan secara lisan. Tertulis sudah sampai ke Bawaslu. Ya, bagi pihak-pihak yang dilaporkan ke sana, silakan mempersiapkan baik-baik ketika dipanggil, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya mau menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Kita berani terjun ke politik, konsekuensi secara politik. Mau untung ataupun rugi itu konsekuensi. Jangan kita dukung A, terus B menang, kita lari pi B. Nah, itu orang bilang pecundang itu. Itu orang bilang enak di mana kita lingkar di situ. Konsekuensi dengan pilihan politik kita. Baru orang bilang nanti orang sampaikan bahwa itu cengli. Sekali lagi saya mau bilang, ingat baik-baik. Orang pun doa itu panas. Orang tikam lutut baik-baik baru berdoa air mata keluar itu. Nanti baru lihat. Karma itu bukan sesuatu yang instan. Hari ini buat, hari ini jadi. Pelan tapi pasti. Saya mengingatkan kepada semua. Konsisten dengan pilihan politikmu. Konsisten.
konsisten. Bukan ketika kita pilih orang habis kalah, kita cari selamat. Itu orang yang pengkhianat. Ketika sudah berkhianat itu orang banyak yang sumpah di bawah itu. Orang pai pui, berdoa. Nanti sedikit lagi. Sedikit lagi. Kalau seperti kami, seperti saya ini tidak usah dianggap. Tidak usah. Dan saya juga tidak perlu untuk dianggap. Tapi prinsip dan konsisten hari ini saya pegang sampai ini. Saya konsekuensi dengan pilihan saya. Maupun miskin seperti apapun, saya tetap berdiri di situ. Karena itu pilihan saya. Saya tidak terombang-ambing seperti di lautan sana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kita ini hidup di atas adat dan budaya yang masih kental. Jadi apa yang sudah dilaporkan oleh beberapa tokoh masyarakat terkait diduga ada keterlibatan beberapa oknum ASN, ini sudah di Bawaslu, mungkin sudah dipelajari oleh Bawaslu, tunggu saja. Ya Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mungkin setelah permasalahan ini selesai, mungkin akan kita berbicara terkait dengan figur-figur yang akan bertarung dalam Pilkada Belu 2024. Ini ya seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, ada beberapa figur dari orang Bunak yang saya sampaikan, yaitu di situ ada salah satu yang pertama adalah Wakil Bupati Belu saat ini, yaitu Dr. Andus Alo Haliserens. Yang kedua ada mantan Kejari Belu Alfonsus Loemau. Yang ketiga ada Yosep Pere, Kepala Sabandar NDH sampai hari ini. Ya, artinya itu yang sering dibicarakan masyarakat. Masyarakat meminta saya untuk menyampaikan kepada publik tentang kesediaan mereka maju dan tidaknya, itu nanti kembali kepada urusan pribadi mereka. Tugas saya hanya menyampaikan. Dan ada yang bilang ada menyampaikan, saya bilang silakan kau live sendiri, karena saya juga tidak ini. Ada mungkin ada yang mau menyampaikan, oh ada si A, si B, silakan kau publikasikan sendiri. Saya tidak mau. Saya publikasikan 3 orang di sana dari Maraesan. Yang lain mau publikasikannya silakan dipublikasi. Mau live ke dia mau sampaikan silakan. Saya tidak ada urusan di situ. Yang kedua, besok Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, besok ada berita yang sangat hangat dan luar biasa. Saya mau sampaikan besok. Besok itu saya akan berbicara sedikit dengan Dektra Nasda di Kabupaten Belu. Kok diam-diam aja? Ada apa dalam kediaman dan kebisuan itu? Saksikan besok di channel yang sama. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Nahak. Dan saya mau sampaikan kepada publik bahwa saya bukan pecundang. Kalah tidak menjadi masalah bagi saya. Bukan kalah habis saya stres berarti masyarakat tidak pilih saya terus saya harus mau mengamuk masyarakat. Saya ini gila. Itu keputusan masyarakat. Jadi orang bilang, oh Vicky hilang. Oh Vicky tidak hilang. Ini nanti kulit Vicky tambah kasar lagi. Maka saya bilang besok di channel yang sama, tunggu saya akan bahas tentang Dekra Nasda. Ada apa dengan Dekra Nasda? Ini saja yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga Kamtipmas. Kita harus bangga kita memiliki Bapak Kapolres yang luar biasa dengan jajarannya.
Saya melihat bahwa luar biasa apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu ini, sangat luar biasa. Bagaimana anggota KPPS yang sakit beliau jenguk. Ini adalah yang sepanjang sejarahnya berdirinya Polres Belu ini, baru kali ini saya melihat sosok Kapolres yang luar biasa. Kebapaannya melayani dengan tulus dan ikhlas dan tanpa pamrih, dan tidak ingin dipublikasikan. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila apa yang saya sampaikan ini menyinggung oknum tertentu, silakan. Saya tidak ada urusan. Mau marah, mau banting diri, epen. Tugas saya pompa sampai tuntas. Selamat malam, Tuhan memberkati.